Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan daring ataupun perkuliahan secara virtual ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang barisan. Nah, di slide Bapak ini tampak ya, semut yang berbaris ya. Subhanallah, tidak tahu di mana semut itu belajar ya berbarisnya. Tidak tahu semut itu entah mengetahui apakah dia itu memiliki barisan dan deret atau bagaimana ya, apakah aritmetika atau geometri. Demikian rapihnya ya semut ini yang berbaris ini. Jadi kita akan mencoba meninjau secara matematis apakah ada bentuk ya, umum rumus matematis yang dibentuk oleh barisan semut tersebut ya gitu. Ya anak-anakku sekalian, pada minggu-minggu yang lalu kita telah belajar yang namanya barisan dan deret aritmetika ya. Yang telah kita pelajari itu adalah deret tingkat 1 ya. Nah, jadi seperti semut ini nih ya, berpola tingkat 1 ya. Tingkat 1 itu UN A ditambah BN ya. Jadi N-nya berpangkat 1. Tapi barisan itu bukan hanya tingkat 1 saja ya. Nah, seperti ini berjajar ada 4 ya, ada yang di atas. Nah, ini untuk kuliah hari ini Bapak beri judul barisan aritmetika bertingkat. Tingkat berapa? Anda tingkat 2 kuliahnya, ada yang kuliahnya tingkat 3, macam-macam ya. Nah, jadi dalam deret aritmetika pun seperti itulah kira-kira ya. Nah, coba kita perhatikan slide berikut ya. Contoh yang Bapak berikan, Bapak memiliki barisan negatif 4, negatif 3, 2, 11, 24, dan seterusnya ya. Kita coba satu persatu berapa sih bedanya. Dari negatif 4 ke negatif 3 itu berarti negatif 3 dikurangi negatif 4 ya, berarti positif 1. Dari negatif 3 ke 2 bukan 1 ya, tapi 2 dikurangi negatif 3 berarti 2 ditambah 3 berarti ini menjadi 5. Kemudian 11 dikurangi 2, 9, 24 dikurangi 11, ini 13. Ternyata barisan ini memiliki beda yang betul-betul beda. Jadi kalau dalam barisan aritmetika tingkat 1, begitu kita cari nilai perbedaannya menghasilkan nilai beda yang bernilai sama gitu kan ya. Di dalam matematik ini agak aneh bahasanya ya. Nilainya beda tapi mesti sama ya barisan aritmetika tersebut. Nah, karena kita memiliki nilai beda yang betul-betul berbeda, ini bukan barisan aritmetika tingkat 1 atau barisan aritmetika ya, umumnya disebut begitu. Tapi kita coba telusuri kembali nilai perbedaan dari beda yang muncul ini. Ya, kita lihat. 1 ke 5 bedanya berapa? 4. 5 ke 9 bedanya 4 juga. Ya, 9 ke 13 bedanya 4. Nah, ternyata setelah melewati 2 step ya, 2 langkah perbedaan menghasilkan nilai beda yang sama di sini ya. Nah, dalam hal ini karena dilakukan 2 langkah dalam menentukan beda ya, sehingga menghasilkan nilai yang sama, maka cukup beralasan bahwa barisan ini kita namakan dengan barisan aritmetika tingkat 2 ya. Nah, begitu. Nah, tentunya
untuk UN-nya harus berderajat 2. Nah, sehingga bentuk umumnya Bapak tuliskan UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Ya. Apakah A-nya boleh 0? Tentu saja nggak boleh. Ya. Karena kalau A-nya ini 0, sehingga N kuadratnya hilang. Sehingga sisanya tinggal BN plus C. Nah, BN plus C, N-nya kan tingkat 1. Ya. Nah, kalau B-nya boleh 0. Kalau C-nya boleh C0. Ya. Apalagi C0 itu enak ya, dingin-dingin empuk ya C0 itu. Nah, sehingga di sini untuk UN ya, jadi AN kuadrat ditambah BN tambah C karena alasannya tingkat 2 ya. Kenapa tingkat 2 tadi? Ya, untuk menghasilkan beda yang sama diperlukan tahapan sebanyak 2 kali. Ya. Apakah ada yang bedanya 3 kali untuk mendapatkan nilai yang sama? Nah, kita coba ya. Bapak sudah menyiapkan contoh kedua. Misalnya 5, 19, 55, 125, 241, 415, 659, dan seterusnya. Kita coba perhatikan bedanya untuk tingkat 1 ya. 5 ke 19 itu 14. 19 ke 55 36. 55 ke 125 70 ya. Kemudian 125 ke 241 116, 241 ke 415 itu adalah 174, dan 415 ke 659 itu 246. 4 ya. Nah, jadi di sini bedanya jelas beda. Nah, kita lihat lagi perbedaan dari yang muncul tadi ya. 14 ke 36. Nah, ini 22 ya. 36 ke 70. 34. Ternyata ini setelah kita lakukan 2 kali masih berbeda ya. Nah, kita lanjutkan. 174 ke 244 itu adalah 70. Nah, berarti bukan deret tingkat 2. Kita coba lihat lagi nilai beda dari tingkat 2-nya ya. 22 ke 34. Berarti 12 ya. 34 ke 46. Ini 12. Nah, sudah sama. Apakah yang ketiga juga 12? Betul. 58 ke 70 pun 12. Nah, inilah yang dinamakan dengan deret tingkat 3. Begitu ya, karena 3 kali. Nah, kira-kira bagaimana bentuk umumnya? Yang jelas, UN itu si N-nya harus pangkat 3. Ya, berarti UN, AN pangkat 3 ditambah BN kuadrat ditambah CN ditambah D. Apakah B-nya boleh 0? Boleh, karena B-nya di sini untuk N berderajat 2. Ya. CD-nya boleh juga. Ya, tapi untuk A-nya di sini tidak boleh 0. Karena kita ketahui setelah kita jabarkan, deret atau barisan ini memiliki beda yang sama setelah kita cari melalui tahapan sebanyak 3 kali. Nah ya, anak-anakku. Nah, itulah cara menentukan suatu deret itu apakah deret tingkat 1 atau barisan aritmetika tingkat 1 ataukah tingkat 2 ataupun tingkat 3 dan yang lainnya. Begitu ya sebagai pemahamannya. Nah, supaya pemahaman ini lebih bermakna, coba kita aplikasikan terhadap soalnya ya. Gitu. Nah, jadi di sini kita coba bagaimana cara menyelesaikan barisan bertingkat tersebut. Ya. Karena kita sudah tahu bahwa ini adalah
tingkat 2, ya tadi kita tuliskan bahwa UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, untuk selanjutnya, karena kita sudah tahu bahwa negatif 4 ini adalah U1, negatif 3 ini adalah U2, 2 ini adalah suku ketiga, maka kita tinggal substitusi ke sini ya. Jadi U1, N-nya kita ganti 1. Jadi kalau N-nya kita ganti dengan 1, berarti U1 sama dengan A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C harus sama dengan berapa U1-nya? Yaitu negatif 4 ya. Nah, jadi Bapak tuliskan seperti ini ya. Jadi U1 sama dengan dan seterusnya ini A tambah B tambah C. 4-nya U1-nya negatif 4-nya Bapak tuliskan di ruas kanan ya. Jadi ini sebagai persamaan ke 1. Karena yang kita cari itu A, B, dan C, ini ada 3 variabel, maka minimal harus ada persamaan sebanyak variabel yang kita cari. Ya. Nah, berarti di sini karena ada 3 variabel, berarti minimal kita harus memiliki 3 persamaan. Ya, gitu. Nah, dari mana 2 persamaannya lagi? Ya, ambil saja U2 ya supaya mudah. U2 itu apa? Berarti U2 lihat ke barisan sama dengan A2 kuadrat. Nah, kita mengganti N-nya dengan 2 kan? Ditambah B2 ditambah C. Hanya menuliskannya jangan B2 tapi menjadi 2B. Yang ini pun sama ya. 2 kuadrat berarti 4, bukan A4 tapi kita tulis 4A ya. Jadi Bapak tuliskan untuk U2-nya 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan suku kedua ya. Nah, begitu juga untuk U3 ya. Berarti 3 kuadrat kali A berarti menjadi 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 2 ya dari sini. Nah, untuk selanjutnya pasti anak-anakku sekalian sudah bisa ya. Mau cara eliminasi silakan. Mau cara substitusi ya. Kalau yang sudah belajar aljabar linier dikenal dengan OBE ya, operasi baris elementer. Silakan ya. Nah, di sini Bapak lanjutkan caranya ambil dengan cara eliminasi ya. 1 dan 2 substitusikan atau eliminasikan silahkan boleh ya. Nah, Bapak contohkan di sini eliminasi ya. Mengeliminir, menghilangkan satu variabel. Di sini C-nya ya. C-nya yang Bapak hilangkan dikurangi A dikurangi 4A negatif 3A, B dikurangi 2B negatif B, C dikurangi C habis ya. 0 negatif 4 dikurangi negatif 3 negatif 1. Ini dikalikan kedua ruasnya dengan negatif sehingga diperoleh 3A ditambah B sama dengan 1. Kita sebut saja hasil eliminasi persamaan 1 dan 2 ini menjadi persamaan 4 ya. 3A ditambah B sama dengan 1 ini sudah menghilangkan satu variabel yang C ya. Nah, kalau kita coba perhatikan persamaan 1 dan persamaan 2 ini boleh menguranginya terbalik gitu ya. Bukan hanya boleh yang atas dikurangi yang bawah. Nah, tapi yang bawah kurang yang atas pun itu nggak jadi masalah. Dalam hal ini lebih efektif ya. Coba maksud Bapak tuh begini. Kalau kita balikan persamaan 2 dikurangi persamaan 1, artinya 4A dikurangi A, kan hasilnya jadi 3A. Ya. 2B dikurangi B, hasilnya B. C dikurangi C, itu 0 habis ya. Negatif 3 dikurangi negatif 4, plus 1. Nah, jadi langsung ke sini ya. Tanpa harus mengurangi atau mengalihkan lagi dengan negatif 1. Paham ya?
Jadi boleh uh, kita melakukan seperti tidak biasanya gitu ya. Nah, jadi kalau melakukan yang tidak biasa, biasanya suka aneh gitu ya, padahal benar. Coba persamaan 1 dan persamaan 3. Ini juga sama ya, kita tuliskan persamaan satunya, persamaan 3-nya kita tuliskan. Nah, kalau kita kurangkan secara terbalik, berarti 9A dikurangi A. Nah, ini menjadi 8A. 3B dikurangi B menjadi plus 2B. Ya. 2 dikurangi negatif 4 plus 6. Jadi sama aja hasilnya. Ya. Jadi sebut saja ini adalah persamaan yang baru. Ya, persamaan kelima. Hanya saja karena di sini ada 8, 2, dan 6. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 2 ya, koefisiennya secara keseluruhan. 8A dibagi 2 menjadi 4A, 2B dibagi 2 menjadi B, dan 6 dibagi 2 menjadi 3. Nah, kita perhatikan persamaan 4 dan persamaan 5 ini sudah memiliki variabel yang sama, yaitu A dan B, A dan B. Ya. Nah, kalau begitu kita selesaikan dengan cara eliminasi lagi, tapi kita ngambil persamaan 4 dan 5. Ya, nah seperti ini. 3A ditambah B sama dengan 1, 4A ditambah B sama dengan 3. Karena di sini memiliki nilai koefisien yang sama untuk B, tinggal kita kurangi. Ya. 3A dikurangi 4A negatif A, B dikurangi B habis, 1 kurangi 3 negatif 2. Atau secara terbalik, 4A dikurangi 3A itu menjadi A, B dikurangi B habis, 3 dikurangi 1, 2. Jadi langsung. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, boleh Anda silahkan mau mensubstitusikannya ke persamaan 4 atau 5, silahkan ya. Asal jangan ke persamaan 1, 2, dan 3 dulu ya. Nah, jadi kita masukkan, substitusikan nilai A sama dengan 2 itu ke persamaan 4. Berarti yang ini ya, 3A ditambah B sama dengan 1. Gantilah A-nya dengan 2, berarti 3 kali 2 ditambah B sama dengan 1. Ini B sama dengan 1-nya tetap, 3 kali 2 itu 6. Ya, jadi B-nya 1 dikurang 5. Ya, jadi A dan B-nya sudah dapat nih. Baru kita masukkan. Mau ke persamaan 1 silakan. 2 boleh, 3 boleh. Tapi yang lebih sederhana adalah persamaan 1. Ya. Jadi kita masukkan nilai A dan B-nya ke persamaan 1. A tambah B tambah C sama dengan negatif 4. Sehingga A-nya kita ganti dengan 2. B-nya kita ganti dengan negatif 5. C tambah C sama dengan negatif 4. Kita tuliskan C-nya sama dengan negatif 4-nya tetap. Nah, plus 3 ini dari mana? Ini 2 dikurangi 5. Ya, 2 ditambah negatif 5 itu sama aja dengan 2 dikurang 5. Ini negatif 3 ya. Nah, jadi kalau pindah ruas singkatnya seperti itu. Ini menjadi positif ya. Dari negatif di ruas kiri pindah ruas ke kanan jadi positif 3. Nah, sehingga C-nya diperoleh negatif 1. Setelah nilai A, B, dan C-nya kita ketahui ya. A-nya 2, B-nya negatif 5, C-nya negatif 1, masukkan ke rumus umum ini ya. Nah, sehingga menjadi UN secara khusus. Nah, UN-nya menjadi 2N kuadrat dikurangi 5N dikurang 1 ya. Nah, deretnya seperti itu. Nah, apakah rumus umum ini yakin benarnya? Ya. Nah, jadi pada umumnya siswa atau mahasiswa kalau sudah mendapatkan rumus umum, karena yang ditanyakannya rumus umum, pakai garis bawah 2 ya. Nah, jadi sepertinya yakin gitu ya. Nah, itu keyakinan itu harus kita buktikan ya, sehingga tidak keliru. Coba ya pembuktiannya.
UN sama dengan 2N kuadrat dikurangi 5N dikurang 1. Bagaimana pembuktiannya? Ambil saja U1. Ya. Nah, coba kita perhatikan U1-nya berarti 2. Nah, kita buktikan. Ya. U1 ini 2. N-nya ganti dengan 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 5 kali 1 dikurang 1. Ya. 5 kali 1 dikurang 1. Nah, sehingga 2 dikurangi 5. 2 dikurangi 5 itu adalah negatif 3. Negatif 3 dikurangi 1, negatif 4. Alhamdulillah benar ya. Nah, yang keduanya. Nah, pembuktiannya sekarang untuk U2. U2 adalah mensubstitusi N sama dengan 2. 2 kuadrat 4 kali 2 8 dikurangi 5 kali 2 10, berarti 8 kurang 10 negatif 2. Negatif 2 dikurangi 1 negatif 3. Ini sesuai ya dengan yang tadi. U3 ya, berarti kita substitusikan N-nya sama dengan 3. 3 kuadrat 9 kali 2 18. Nah, dikurangi 5 kali 3 15. Jadi 18 dikurangi 15 itu adalah 3. 3 dikurangi 1 adalah 2. Ya, U4. Untuk UN4 berarti N-nya ganti dengan 4 ya. Berarti 4 kuadrat 16 kali 2 32. Nah, 32 kemudian dikurangi 5 kali 4 20. 32 dikurangi 20 12. 12 dikurang 1 11. Ya. Jadi sudah cocok ya. Jadi negatif 4, negatif 3, 2, dan 11 itu merupakan barisan soal yang di awal. Coba kita buktikan betul nggak soalnya. Barangkali Bapak mengada-ada nih. Negatif 4, negatif 3, 2, 11. Kita coba. Nah, negatif 3, negatif 4, negatif 3, 2, 11. Ada 24-nya. Nah, berarti itu kan suku kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kalau suku kelima? Nah, berarti sama. Ya, tinggal substitusi aja ya ke sini. Coba ya. Suku kelimanya. Berarti 5 kuadrat. 25 kali 2, 50. Dikurangi 5 kali 5, 25. 50 kurangi 25, 25. 25 dikurangi 1, 24 ya. Jadi ada suku berikutnya, suku kelimanya 24 ya. Demikian untuk cara menentukan barisan aritmetika tingkat 2. Nah, sekarang coba kita perhatikan untuk tingkat 2 itu ya, UN sama dengan N kuadrat ditambah BN ditambah 1. Bapak akan mencoba menyederhanakan persoalan ya. Ini pola barisan U1. Ya, ini Bapak tulis dalam bentuk umum. Berarti U1 itu substitusikan N-nya 1. Berarti 1 kuadrat 1 ya, tambah B kali 1 B. Berarti A tambah B tambah C. Jadi suku pertamanya ini dalam bentuk umum, A tambah B tambah C. Kalau U2 ya substitusi ke sini 2 kuadrat berarti kali 4 ya, 4 maksudnya ya. 4 kali A 4A, ini ditulis 4A. Ini 2 B kali 2 2B tambah C. Ini U2. U3 bagaimana? Sama, 3 kuadrat 9 kali A. Ini 9A ya, dan seterusnya. Jadi ini barisan U1 sampai dengan U4 itu diambil dengan mensubstitusi ke UN. Paham ya? Kemudian berapa bedanya gitu kan ya tadi itu. Berarti U1 dengan U2 ini kita lihat perbedaannya. 4A dikurangi A menjadi 3A. 2B dikurangi B menjadi B. C kurangi C habis. Sekarang beda berikutnya. 9A dikurangi 4A 5A. 3B dikurangi 2B B. C dikurangi C habis. Ya. U4 dengan U3 16A dikurangi 9A
7A. 4B dikurangi 3B. Ini menjadi B. C dikurangi C, habis ya 0. Beda berikutnya. Nah, 5A dikurangi 3A, 2A. B dikurangi B, habis. Ya. 7A dikurangi 5A, 2A. B dikurangi B, habis. Ya. Nah, ini kan bedanya sama. Ya. Bedanya adalah 2A. Nah, bandingkan dengan pola barisan dari soal yang dicari. Ya. Negatif 4, negatif 3, 2, 11, 24. Ini beda-bedanya kan? Tadi sudah kita cari. Negatif 4 ke negatif 3, 1. Negatif 3 ke 2 itu 5. 2 ke 11, 9. 11 ke 24, 13. Cari lagi bedanya. Ini bedanya 4, 4, 4. Nah, maksud apa? Di sini kita memiliki ekivalensi, ya, ada kesamaan. Berarti kalau begitu 2A itu sama dengan 4. Ya kan ya? Oh, kalau begitu ya. Kalau 2A-nya sama dengan 4, berarti A-nya sama dengan 2. Ya, nah gitu polanya itu. Nah, kalau 2A sama dengan 4A-nya sama dengan 2, nah berarti ini pun sama. 3A ditambah B itu sama dengan 1. Ya. A-nya sudah kita temukan. Ya. Nah, berarti 3A tambah B itu sama dengan 1. Substitusi A-nya 2 ke sini ya. 2 kali 3 itu 6. Ditambah B sama dengan 1. Ya. 6 ditambah B sama dengan 1. Nah, sehingga B-nya adalah 1 dikurangi 6. Ya. Atau B-nya negatif 3. Begitu juga yang ini A tambah B tambah C sama dengan berapa? Negatif 4. Substitusikan. A-nya 2 dan B-nya negatif 5. Ya, nah begini. Substitusikan A dan B-nya 2, ya, A-nya 2, B-nya negatif 5 ditambah C. 2 dikurangi 5, negatif 3 ditambah C sama dengan negatif 4. Negatif 3-nya pindah ruas ke sini ya. Jadi C sama dengan negatif 4 ditambah 3. Jadi C-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini menghasilkan rumus UN yang sama tingkat 2 yang tadi ya. Jadi 2N kuadrat dikurangi 5N dikurang 1. Ya. Nah, jadi ini penyederhanaan dari cara yang pertama. Nah, sehingga di sini dengan pendekatan pola barisan secara umum, dengan pola barisan yang ada di soal, kita tidak harus dengan memperhatikan pola barisan dengan pola barisan soal yang kita cari, ya, ternyata di sini lebih sederhana. Jadi kita tidak harus lagi mencari nilai A, B, dan C itu dengan cara substitusi dan eliminasi seperti yang tadi kita lakukan, ya. Jadi cukup melihat keterhubungan pola barisan secara umum dengan pola barisan soal yang dicari, ya. Itu akan mendapatkan nilai A, B, C yang sama. Ya, begitu anak-anakku. Jadi jangan puas dengan satu cara, kita coba tingkatkan daya kritis kita untuk menyelesaikan suatu persoalan. Ya, banyak jalan menuju barisan. Ya, ya, Bapak di sini punya soal latihan ya, sebanyak 3 soal. Silakan Anda berlatih. Apakah ini tergolong tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau tingkat yang lainnya. Ya. Nah, silakan Anda berlatih. Jangan kalah dengan semut merah yang berbaris di dinding. Gitu. Ya, itulah ya kata lagu. Sekian anak-anakku, selamat mencoba. Semangat ya untuk tetap berbaris aritmatika bertingkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.